mesin produksi kebohongan yang dicetak itu mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Kenapa mengerikan? Karena begini, buat saya cara berkampanye menggambarkan cara memerintah. Karena itu berkampanye dengan benar, berkampanye dengan baik. Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi ini jangan melakukan itu. Mereka adalah orang-orang yang ingin mengabdi untuk Indonesia. Dan bagian kita adalah membuat proses ini jadi proses yang terhormat. Karena dijalani dengan cara yang terhormat. Kalau kita memutarbalikan, apalagi, nah ini yang mengerikan nih. Apalagi menggunakan isu-isu SARA yang bisa merobek tenun kebangsaan, bisa mengendorkan sendi-sendi kebangsaan, bahayanya luar biasa. Kehidupan berbangsa ini tidak selesai. Kehidupan berbangsa ini masih panjang sekali. Bila hari ini kita mengoyak dengan tema SARA untuk sebuah pilihan kepemimpinan yang bicaranya kompetensi, yang bicaranya tentang integritas, yang bicara tentang track record, justru dibalik menjadi tema-tema SARA yang apalagi yang penuh dengan fakta-fakta yang diputarbalikkan, bekas dari lecet, luka yang muncul sekarang akan panjang. Karena itu menurut saya Pilpres ini adalah lomba untuk meraih posisi kepresidenan. Ini perlombaan. Artinya cepat-cepatan tunjukkan baiknya bagi yang Anda dukung, tetapi jangan dalam proses itu mengoyak sendi-sendi kebangsaan kita. Sendinya dijaga. Supaya dituding. Ini satu taktik kampanye gelap yang berbahaya sekali. Bukan, tapi mendadak digunakan frame itu. Yang dari dulu kita diskusikan adalah soal memerangi korupsi. Memastikan sekolah berjalan dengan baik. Semua orang bisa sekolah, kesehatan, soal transportasi, soal komunikasi, soal energi. Semua masalah-masalah itu kita bicarakan tuh sebelum pemilu. Kita nggak bicara tuh isu etnis, mendadak isu agama. Mendadak ketika menjelang harinya, tema-tema yang penting untuk membereskan Indonesia diubah, dibalik. Dan mendadak kita menentukan pilihan berdasarkan faktor-faktor dugaan hasil kampanye hitam yang kemudian dijadikan patokan untuk memilih. Menurut saya ini salah. Kita harus kembalikan. Nanti sesudah pemilu ini selesai, Pilpres ini selesai, orang sudah lupa tema-tema yang sekarang membuat orang berdebat. Bahkan ada yang sampai, bermusuhan hanya karena beda pilihan. Kenapa? Karena tema utamanya terlupakan. Karena itu saya mau mengajak, kita kembalikan Pilpres ini pada soal menjalankan pemerintah dengan baik. Cari yang bagaimana? Nomor satu, cari yang kompeten. Yang kedua, cari yang bersih. Yang ketiga, cari yang bisa menawarkan kebaruan. Tapi jika Anda yakin pada pilihan lebih baik, tunjukkan pada Anda sendiri harus bisa menjelaskan di mana letak kompetensinya, di mana letak barunya, di mana letak bersihnya. Sehingga ketika Anda yakin bahwa pakai variabel itu, saya juga begitu. Dia bisa mendorong kebaruan. Nah, dengan begitu kita memilih orang itu bukan emosional. Karena kita tahu persis ini yang dibutuhkan Indonesia. Jadi, tema-tema yang sekarang bikin kita sangat semangat, bahkan sampai bermusuhan, itu akan kita lupakan. Habis itu kita akan tanya, pemerintahnya melakukan apa saja. Ingat-ingat itu pada saat memilih. Jadi, ketika kita mau memilih, kita ingat-ingat nih isu sesudah. Siapa yang bisa lebih baik dalam menjalankan itu? Siapa yang bisa lebih melakukan terobosan? Siapa yang bisa membuat kita yakin penegakan hukum akan jalan terus? Karena nggak punya beban. Jangan semata-mata ambil pilihan karena emosi. Tapi ambil pilihan karena sadar bahwa ini bersih, ini kompeten, ini bisa lakukan terobosan, atau hal-hal lain yang terkait dengan Indonesia ke depan. Dengan begitu, Anda akan bisa bilang, saya milih orang yang tepat. Karena apa? Karena mereka akan dipilih untuk menyelesaikan masalah di Indonesia. Bukan memuaskan emosi di hari pemilu. Pasangan. Selesai Pilpres, hanya ada satu presiden, satu wakil presiden. Yang lainnya adalah sama-sama bergerak satu bangsa. Bayangkan,
jika hari ini kita bisa membedakan antara musuh dan lawan. Kita tidak saling menghabisi. Karena kita tahu yang sedang diserang, yang sedang disudutkan, yang sedang adalah saudara sebangsa yang akan kerja bersama-sama untuk Indonesia yang lebih baik. Bila kita menyadari itu, kita bisa menjadi pendukung yang bertanggung jawab.